Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Mutiasa. Saya berasal dari kelas AC TI MTI. Di sini saya akan mengutarakan pandangan saya mengenai wawasan Nusantara. Baik, langsung saja. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Ada dua, yaitu ada yang ke dalam dan ada yang keluar. Tujuan wawasan Nusantara yang ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah untuk mewujudkan hubungan dengan dunia luar atau internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Selanjutnya adalah fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri, antara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya adalah latar belakang berkembangnya konsep wawasan Nusantara. Latar belakang ini ada tiga. Yang pertama adalah latar belakang historis, yaitu adanya keputusan politik negara yang kuat, yakni dimasukkannya pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Yang kedua adalah latar belakang sosiologis. Seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan dan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai suatu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998. Dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah latar belakang politis. Secara politis, ada kepentingan nasional sebagaimana agar wilayahnya utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yang pertama adalah implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ini dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air
serta meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda di Indonesia. Yang kedua adalah implementasi di bidang politik, yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang selanjutnya adalah implementasi di bidang ekonomi. Implementasi ini dalam pemanfaatannya yaitu memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, sehingga Indonesia dapat berkembang melalui SDM maupun SDA yang dimiliki Indonesia serta mempertahankannya dari kepunahan. Yang selanjutnya adalah implementasi di bidang sosial. Implementasi di bidang ini yaitu saling menghargai, menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air atau Indonesia. Mulai dari perbedaan, suku, ras, agama, hingga budaya. Oke, baiklah. Itulah semua yang bisa saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Apabila ada salah kata maupun sikap saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.